Nah, itu artinya generasi Z ini merupakan segmen yang luar biasa untuk dibidik oleh para pemasar atau oleh para entrepreneur untuk menciptakan produk-produk barang maupun jasa yang memang disukai oleh generasi. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wandi Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wandi Dagang. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi. Sharing kaitannya dengan bagaimana kita menggarap pangsa pasar teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru nemu channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, generasi Z. Apa itu generasi Z? Ini adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012 teman-teman. Nah, perkiraan usianya yaitu antara 11 sampai 26 tahun. Jadi itu yang disebut dengan generasi Z. Nah, memang Indonesia ini mengadopsi dari Amerika Serikat. Walaupun secara historis Amerika Serikat dengan Indonesia jelas jauh berbeda teman-teman. Maka dari itu kita selaku orang Indonesia dan juga selaku entrepreneur tentunya juga harus detail dalam memahami hal ini. Karena sejarah juga berbeda teman-teman. Nah, kita ketahui juga bahwa sebelum ada generasi Z ini generasi sebelumnya adalah generasi milenial atau yang disebut dengan generasi Z. Kemudian sebelumnya itu ada generasi X dan juga ada generasi baby boomer. Nah, yang kita bahas kali ini adalah generasi Z teman-teman. Kenapa kita bahas generasi Z? Karena memang generasi Z ini spesial hari ini teman-teman. Jadi kenapa spesial? Karena memang secara jumlah saja di Indonesia ini di tahun 2020 itu mencapai 27,94% dari penduduk Indonesia. Jadi porsinya udah lebih dari 1/4 penduduk Indonesia. Luar biasa sekali teman-teman. Itu di tahun 2020. Nah, saat ini belum ada sensus lagi. Nah, tentunya kasus COVID-19 juga ada yang meninggal dunia, namun itu tidak seberapa. Jadi persentase itu memang hari ini masih update teman-teman. Nah, generasi Z ini unik teman-teman. Uniknya yaitu bahwa mereka itu saat ini berada pada situasi di mana teknologi itu serba canggih. Teknologi saat ini serba canggih. Sudah lebih sempurna dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak umuran segitu hampir semua pegang HP. Jadi hampir semua. Lebih dari 90% anak generasi Z ini adalah mereka itu memegang HP. Jadi HP ini sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam hidupnya. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dipicu pada saat kasus COVID-19 semuanya serba online. Nah, itu lebih banyak lagi anak-anak yang memegang HP. Bahkan generasi setelah generasi Z, artinya yang hari ini masih anak-anak, yang lahir setelah tahun 2012, itu sudah pegang HP gitu. Sudah mengenal Mobile Legends, sudah mengenal FF dan sebagainya itu. Bahkan mereka gila-gilaan dalam memainkannya. Nah, itu artinya generasi Z ini merupakan segmen yang luar biasa untuk dibidik oleh para pemasar atau oleh para entrepreneur untuk menciptakan produk-produk barang maupun jasa yang memang disukai oleh generasi ini teman-teman. Nah, bisnis seperti apa yang bisa sukses menggarap pangsa pasar ini? Tentunya bisnis yang sudah online teman-teman. Sudah online atau lebih populer dengan bisnis digital. Bisnis digital itu yaitu bisnis yang pengelolaannya menggunakan alat-alat digital. Kita tahu alat-alat digital itu apa saja?
ada HP, ada laptop, ada PC. Nah, itulah yang alat-alat yang memungkinkan orang itu bisa terkoneksi dengan orang lain tanpa harus tatap muka, teman-teman. Nah, inilah pola baru di zaman kekinian yang itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, inilah pemainnya adalah generasi Z yang saat ini mereka dominan ada di dalamnya, teman-teman. Oke, teman-teman, apa saja sih sebenarnya bisnis digital itu atau bisnis online itu? Nah, kita bisa tahu, teman-teman, ada marketplace. Marketplace itu adalah satu platform jual beli di mana kita kalau gabung di dalamnya, kita bisa jualan di situ dan juga bisa beli di situ. Kita bisa lihat bahwa marketplace itu contohnya adalah Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, Tokopedia, Alibaba, dan lain sebagainya. Itu adalah platform jual beli online atau kita kenal dengan marketplace. Nah, kita bisa masuk ke situ untuk jualan. Nah, itu pangsa pasarnya juga lebih besar, teman-teman. Banyak anak-anak muda generasi Z yang belanja melalui marketplace ini. Kemudian bisnis online juga bisa dilakukan dengan cara e-commerce. E-commerce itu ya produk dibuat sendiri, pemilik sendiri maksudnya. Kemudian platform diciptakan, ya simpelnya punya web gitu. Sehingga produk yang dijual itu ya melalui web yang dibuat gitu. Itu namanya e-commerce. Gitu. Jadi tidak melalui marketplace, tapi bisa melalui e-commerce saja atau gabungan antara marketplace dengan e-commerce juga bisa. Gitu. Nah, dengan e-commerce ini tentunya orang-orang bisa berlangganan melalui platform yang kita ciptakan. Kemudian bisnis online itu bisa dalam bentuk ad support. Nah, jadi secara promosi itu bisa melalui platform-platform yang menyediakan sarana promosi gitu, teman, atau sarana beriklan. Nah, contohnya adalah Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ad, atau bahkan hanya melalui WhatsApp aja itu bisa jualan online. Itu. Nah, dengan pola-pola tertentu si usahawan ini bisa menciptakan strategi-strategi yang memungkinkan mereka itu bisa menjual produk sebanyak-banyaknya. Itu, teman-teman. Nah, kembali ke generasi Z. Generasi Z ini memang unik yang perlu kita garap di masa depan. Jadi beberapa tahun ke depan kalau ingin pangsa pasarnya besar, itu lebih baik menggarap generasi Z. Namun demikian, tentunya pangsa pasar yang besar akan diperebutkan oleh pemain yang banyak, teman-teman. Maka dari itu belajar dan terus belajar untuk menetapkan strategi yang terbaik untuk menjual produk kita. Kita ketahui bahwa generasi Z ini merupakan ibarat orang yang menginginkan satu produk, barang maupun jasa itu menjadi pionir. Misalkan dalam keluarga ada generasi Z, ada generasi milenial atau generasi X atau baby boomer, orang tua kita. Nah, itu jika anak generasi Z ini pengen berwisata, misalkan wisata ke tempat-tempat selfie gitu, mana suka itu kalau orang tua baby boomer itu nggak terlalu suka dengan selfie, namun karena anaknya merekomendasikan untuk datang ke tempat itu, maka dari itu mereka, orang tuanya, para baby boomer juga ikut ke tempat itu gitu. Jadi walaupun kita menggarap generasi Z, terkadang generasi di atasnya itu juga ikut menikmati produk yang dijual. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah dan turah-turah. Dan tentunya teman-teman juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.